Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Bandi atau Sang Pemungut Erau. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat definisi untuk membidik dengan busur horseshoe. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa membidik adalah cara kita untuk mengincar target yang ingin kita tembak dengan busur horseshoe. Ya, seperti kita ketahui bersama pula bahwa jenis busur horseshoe ini tidak memiliki arrow rest atau visir atau clicker atau yang lain. Jadi kitalah sebagai anatomi tubuh kita inilah yang menjadikan kita untuk bisa membidik di mana letak dan tujuan yang akan kita capai. Nah, saya pribadi membidik biasanya menggunakan dominasi mata kanan. Mata kanan saya pergunakan dengan cara meluruskan poin, shaft, dan knock serta kuncian itu satu garis lurus. Ke bawah bisa, ke atas, sama saja. Yang penting si poin tadi itu ada di titik di mana kita akan menuju. Tentu diluruskan dengan knock. Saat kita knocking itu, knocknya, shaftnya, dan jangan lupa jangan sampai kita menekan knock untuk bisa jadinya menyentuh si handle. Posisinya seperti ini. Saya beri satu contoh. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah membidik itu dalam busur horseshoe itu meluruskan poin, shaft, knock, serta kuncian satu garis lurus. Setelah kita mengetahui definisi dari membidik, tentu banyak versi membidik. Versi orang lain bisa jadi juga banyak. Atau ada yang berbeda, silahkan. Dalam busur horseshoe ini bebas, karena setiap orang bisa juga membuat kesimpulan. Tapi memang ini yang saya sampaikan beberapa hal yang sudah saya dapatkan. Inti dari membidik adalah meluruskan poin, shaft, kuncian, knock saat kita kunci dengan garis lurus dengan tangan kanan. Lalu yang kedua, tidak hanya kita mengetahui bagaimana cara membidik, tapi juga supporting atau penambah dari membidik itu untuk bisa dilakukan juga. Karena percuma kita mengetahui teorinya membidik tersebut, tapi hal-hal lainnya tidak kita ketahui. Sebagai satu contoh, kita mempunyai busur dengan berat luar biasa, tapi arrow-nya ringan. Begitupun sebaliknya, busurnya ringan, arrow-nya berat. Jadi yang pertama yang harus ditambahkan dalam membidik adalah kesesuaian antara busur dan anak panah. Jadi ikhtiarnya ditambahkan. Saya sudah tahu teorinya, tapi ternyata kok saya bidikannya tidak benar terus. Nah, ini menjadi permasalahan karena memang arrow-nya dengan busurnya tidak sesuai. Perhatikan kekuatan busur. Misalkan ini busur saya di 45 lbs. Ini arrow saya ada di 30, panjangnya 30. Lalu berat total untuk busur dengan kekuatan lbs 45 adalah di 28. Ini sangat cocok untuk saya pribadi. Tentu ada kesesuaian yang lain, kita nanti akan bahas lebih lanjut tentang busur dan kesesuaian arrow. Yang kedua, ikhtiar kita tambahan selain kita sudah mengetahui apa itu membidik, kita harus menambahkan ikhtiar lagi dengan memperbaiki genggaman tangan. Saya sering melihat para pemanah itu melakukan satu kesalahan yang memang bukan satu kesalahan, tapi mungkin kurang tepat. Ini gagang busur itu tidak satu garis dengan tulang. Maka saat kita tarik,
Ini posisinya adalah berada di posisi lurusnya dengan ujung jempol. Nah, ini yang membuat sering kita split. Split itu dalam arti kata saat kita rilis itu ada getaran yang tidak kita inginkan. Nah, baiknya teman-teman kalau kita membuat satu garis lurus dengan handle dan tulang, ini akan mempermudah kita akan membuat tambahan kekuatan dari genggaman kita. Selain juga teman-teman harus mempunyai handle busur yang sesuai dengan karakter genggaman teman-teman. Itu kurang lebih ada jarak sedikit. Jadi tidak genggaman full seperti ini. Jadi ini tidak kuat. Harus ada sedikit jeda di sini. Saat digenggam begini tutup, ini menjadi sangat rapat. Lalu jangan lupa diluruskan. Genggamannya ini handle dia ada di tulang. Saat kita lurus seperti ini, jangan khawatir kejepret atau tertampar oleh string, karena secara otomatis ini akan kita turunkan. Kita lihat, kita berikan contoh sedikit bagaimana lurusnya. Nah, itu tidak akan tertampar. Yang penting teman-teman bisa melakukan satu gerakan tambahan seperti katrah atau follow through, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah saat kita melakukan kuncian, ini ikhtiar tambahannya lagi. Saat kita melakukan kuncian, diusahakan dengan sangat untuk tidak menekan bagian tengah nok. Menekan dalam arti adalah keras, tapi kalau sewajarnya asal menyentuh, yang penting ini tidak terjatuh begini, itu sudah cukup. Ada yang saya lihat itu sampai dia tarik karena ini ditekan oleh telunjuk bagian pangkal telunjuk, akhirnya membuat si shaft ini berbengkok seperti ini. Ini lurus karena tertekan di bagian nok, dia agak seperti ini. Nah, lihat. Nah, posisinya seperti ini. Nah, usahakan untuk tidak menekan secara keras di bagian ini. Lembut, yang dilembutkan salah satunya adalah telunjuk. Untuk bisa tidak terlalu keras menekan bagian nok. Apa hasilnya kalau itu terlalu keras? Ya, secara logika, ketika ini melengkung seperti ini, ini akan menyentuh si handle, lalu berlarinya akan ke kanan. Nah, ke kanan inilah yang menjadi permasalahan. Makanya hampir semua pemula ini melakukan kesalahan dengan hal semacam itu. Tolong dicatat. Kalau yang sudah menyentuh handle, itu akan pasti larinya ke kanan. Seperti ini. Entah fletching, setelah shaft juga biasanya fletching, itu seperti ini. Dia akan larinya ke bagian kanan. Selanjutnya itu ada saya berikan sedikit tips lagi untuk tambahan membidik agar ini bisa terus konsisten, adalah menarik dengan lembut saat kita melakukan tarikan. Dasar dari memanah tentu kan menggenggam, lalu knocking, menarik, lalu merilis. Itu dasarnya. Nah, saat menarik itu usahakan dengan baik antum semua, teman-teman semua, untuk melakukan dengan sangat lembut. Baru nanti rilis. Rilisnya juga lembut. Itu apa fungsinya? Salah satunya adalah dengan saving energi atau menghemat energi. Seperti kita tahu sekarang dalam event atau turnamen atau dan lain hal, itu sudah sangat membuat kita kelelahan. Salah satu fungsinya adalah agar bidikan kita atau incaran kita itu bisa terus konsisten, adalah energi kita cukup untuk melakukan bidikan. Tips selanjutnya itu menenangkan kepala, leher, dan hati. Ini adalah kunci salah satunya. Emosional dalam archer itu salah satunya adalah dengan menenangkan hati. Kita tidak perlu risau sahabat kita di samping kita dengan tembakan yang bagus, atau riuhnya suasana event atau latihan itu membuat hati kita bergejolak.
maka kita membuat kepala kita atau pikiran kita menjadi kacau. Itu salah satu yang sering dikatakan, kenapa ya coach, saya latihan bagus, tapi kalau di event atau di turnamen atau di latgab itu bermasalah. Yang bermasalah sebenarnya bukan di teknik, teman-teman sekalian, tapi ada di sini. Dan lihat leher, kalau menurut saya ya salah satunya biar kita tidak terlalu kaku untuk merilis, atau untuk kalau dalam zaman dahulu itu membidik sasaran itu bisa respon cepat dengan beberapa target, kiri kanan depan belakang. Ini yang dimaksudkan untuk leher kita juga tidak kaku. Selanjutnya adalah melakukan clear release. Kalau kita melakukan bidikan sudah tepat, sudah bagus, ikhtiar tambahannya adalah melakukan clear. Clear dalam arti adalah bersih. Betul, bersih. Ini kalau saya sampaikan tadi salah satunya ada menyentuh handle, lalu bagian belakang terlalu kencang, membuang, atau beberapa hal tindakan yang membuat kita tidak melakukan clear release, itu akan mengakibatkan banyak hal. Tentu bidikan kita tidak akan mengenai. Apakah boleh menambahkan katrah? Silahkan. Apakah boleh menggunakan follow through saja atau pelepasan secara alamiah saja? Silahkan. Yang penting adalah arrow saat sudah dilepaskan dari anak panah, dari kunciannya, itu tidak mendapatkan satu hambatan sedikit pun, termasuk bergoyangnya bagian belakang karena pembukaan kita dari jempol atau thumb kita bermasalah, atau menempel pada handle atau selaput tangan kita, itu yang menjadikan masalah bergoyangnya anak panah. Lalu yang kedua, knock. Knock ini harus benar-benar pas. Kalau knock ini kita balik begini, dia tidak terjatuh, lalu kita sentil seperti ini. 1, 2, 3. Ini jatuh. Itu adalah pas. Jadi jangan sampai ini longgar. Kalau longgar dia posisi sepertinya akan langsung terjatuh. Tidak kita sentil. Nah, posisi seperti ini akan terjatuh. Itu kalau longgar. Jadi pas kita pasang langsung jatuh. Jangan juga terlalu ketat. Karena kalau terlalu ketat, itu saat kita rilis, dia akan menarik sepersekian inch ke kiri atau ke kanan. Makanya merubah arah dari yang kita inginkan. Kalau ini knocknya terlalu sempit. Jadi karena dia menggigit, pas dirilis, dia pasti akan berusaha melepaskan dengan energi yang dia punya, akhirnya membuat gerakan yang tidak beraturan atau tidak kita inginkan. Maunya kita lurus, ternyata bagian belakangnya belok-belok. Nah, kalau teman-teman lihat yang seperti itu, bergeol-geol, menukik, coba salah satunya juga ikhtiarnya dicek bagian knock teman-teman sekalian. Baik, itulah beberapa ikhtiar tambahan atau beberapa hal yang bisa menambahkan bidikan kita agar lebih baik. Sekali lagi, rangkuman dari membidik adalah kita melakukan teknik dasar seperti menggenggam, knocking, lalu tarikan, baru mengincar atau membidik, itu mengarahkan ke kiri atau ke kanan, diluruskan posisi poin shaft ini, knock saat dikunci, lalu garis lurus dengan target. Siku juga garis lurus, mau turun, mau naik, mau sejajar, mau turun, itu satu garis lurus. Sekali lagi saya akan contohkan. Baik, terima kasih dari saya. Cukup hari ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tidak berminat menjadi YouTuber, ini hanya tuntutan dari teman-teman sekalian untuk bagaimana saya membuat video untuk membantu teman-teman yang jauh, dan mudah-mudahan ini sebagai salah satu amalan saya yang akan dihitung sebagai
perbuatan baik atau ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, untuk antum semua. Ada salahnya adalah dari saya pribadi, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Ini ada mikrofon dari Pak Iswal. Ini dari teman-teman Kompak. Saya diberikan gratis. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menjaga ini untuk teman-teman sekalian, mendapat ilmu yang baik, merawat maksud saya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.